Shalom. Selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. Kami sangat gembira bersama dengan Anda pada pagi ini, dan sekiranya Anda baru pertama kali bersama dengan kami pada pagi ini, kami mengalu-alukan Anda untuk turut serta bersama dengan kami di dalam ibadah ini. Nah, saudara-saudara, Anda digalakkan untuk menggunakan ruangan chat ataupun ruangan komen dimanapun platform yang Anda gunakan pada saat ini untuk memberikan komen, untuk mungkin berinteraksi bersama dengan kami di dalam ibadah ini. Saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa kami di syurga, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas pimpinan Engkau, penyertaan Engkau Tuhan di dalam hidup kami sepanjang 6 hari yang telah berlalu, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat datang bersama-sama Tuhan di dalam ruangan secara virtual ini Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau, bahkan Tuhan untuk belajar lebih dalam lagi Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan pada pagi ini Bapa. Tuhan, biarlah Bapa, saat kami bersama-sama di dalam ibadah ini Tuhan, Engkau berikan kami sukacita, damai sejahtera Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan berbeban berat Tuhan. Bapa, Engkau angkat segala beban itu Tuhan, supaya Tuhan kami dapat merasakan kasih Engkau, kami dapat merasakan damai Engkau Tuhan ada di dalam kami Tuhan, saat kami bersama dengan hadirat Engkau Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin kelancaran ibadah kami pada hari ini Tuhan. Internet yang kami gunakan Bapa, device yang kami gunakan Bapa, semuanya dalam keadaan baik Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, kami dapat mengikuti ibadah kami Tuhan pada hari ini dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin, amin. Nah, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dalam kitab Matius pasal 24 ayat 13 hingga 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Nah, enjoy the service. Tuhan memberkati. Haleluya Church. Mari saya ajak kita semua untuk sama-sama menyembah Tuhan yang telah memberi kita kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Dimanapun kita berada, mari kita sama-sama untuk merayakan Tuhan kita. Haleluya. Are you ready, church? Mari kita sama-sama katakan. My life has been changed for you and me. Your plan is greater, more than I think. Know that your love always flow and cover me. Standing at the crossroad, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, no one against us. Oh, 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 oh. He's there for us as we shout His name. Rise, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Christ, our victory. Oh, glorious, you've conquered my heart all of my days.
bersorak bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari jemaat, kita mau terus menyembah Tuhan yang selalu memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Yesus.
Shalom family, saya sangat-sangat senang dapat bersama-sama Anda pada hari ini dan sekarang tiba saatnya kita akan memberi. So, sebelum memberi, mari saja kita untuk sama-sama baca dalam ayat Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. So, melalui ayat ini kita belajar bahwa pemberian kepada Tuhan itu bukan sebab Tuhan perlukan, tetapi ini tentang bagaimana kita acknowledge God deserve the first place dalam hidup kita. Jadi apabila kita setia dalam tithes and offering kita, maksudnya kita itu sudah meletakkan Tuhan di tempat yang pertama dan prioritize Tuhan dalam hidup kita. Amen. So, hari ini kita diingatkan bahwa giving itu adalah satu act of worship dan juga expression cinta dan setia kita akan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama muliakan Tuhan dengan harta dan juga dari hasil pertama kita, sebab God deserve it dan sebagai tanda ucapan syukur kita. Amin. So mari sebelum kita memberi, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Haleluya Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk hari ini, untuk masa ini, untuk kesempatan ini Bapa. Kami dapat memberi Tuhan. Dan saya berdoa Bapa supaya apa juga yang kami beri itu Tuhan itu lahir daripada hati kami. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang tidak melihat jumlah, tetapi Engkau melihat ketulusan Tuhan dan juga kesetiaan kami Tuhan terhadap Engkau. Terima kasih Yesus Tuhan. Saya juga berdoa Bapa Tuhan supaya melalui pemberian ini Bapa itu dapat digunakan pakai untuk kembangkan lagi kerajaan Engkau Tuhan, dan juga untuk aktiviti-aktiviti gereja yang ke depan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Saya juga berdoa Bapa supaya Engkau berkati Tuhan, Engkau memberi hikmat kebijaksanaan Tuhan kepada yang akan mengurus keuangan ini supaya dapat digunakan pakai dengan baik Tuhan dan juga dapat diurus dengan baik. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Serahkan semua ke tangan Engkau Bapa. In Jesus name we pray. Amen. Haleluya. Baiklah, untuk persembahan ataupun persepuluhan kita boleh salurkan ke nomor account bank yang tertera di skrin Anda pada saat ini, dan Anda juga boleh mengimbas QR code ini dengan menggunakan aplikasi perbankan ataupun e-wallet. Jangan lupa untuk letakkan BWCC Online sebagai rujukan dan screenshot receipt transaksi Anda dan hantar ke BWCC Online admin di nomor telepon yang tertera di skrin Anda melalui WhatsApp untuk tujuan rekod. Shalom semua, selamat bertemu kembali di dalam ibadah Ahad BWCC Online, and I'm so grateful, I'm so thankful to be able untuk diberi kesempatan untuk menyampaikan khotbah pada hari ini. Now, how many of you have watched or maybe at least pernah mendengar lagu Bob the Builder? Can you build it? I believe banyak daripada kita yang pernah mendengar lagu or this kind of like jingle. And talking about building, right? Because Bob the Builder is about Bob yang banyak yang menjadi seorang builder itu kan. So it reminds me of the time when saya dengan family saya we rebuild balik rumah kami yang di Ranau itu few years ago. And you know, as a grown up now, I was pretty much involved in it kan, daripada designing to the layout to the kind of materials that we need to use. Simple thing like you know, where to put the window, where to put the entrance, even the tiles and everything kan. But throughout the whole process, I have learned a lot of things. And why talk about building here? It's because we are in our mission month dengan tema I will build my church, and we're in the second week. So how do you build a church? Satu persoalan yang sangat baik. Fikirkan kembali this question. How do you build a church? And obviously kita bukan berbicara mengenai that physical building. We are talking about how do you build the church spiritually, and how do you build a church in God's way? How do you build a church that is really a church that fulfills God's intended purpose for the church, a church that brings glory and honor to God. That's what we are going to talk about pada hari ini. And we are going to refer to this passage daripada Matius 4 ayat 13 hingga 17. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita lebih lanjut lagi di dalam pengajaran kita pada hari ini.
Haleluya Tuhan, haleluya Bapa di surga. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih for all the people who are here pada hari ini ya Tuhan, yang mendengarkan message ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa Engkau bukakan mata hati rohani kami ya Tuhan, sehingga the message that we are going to listen ya Tuhan, itu akan terus mengubahkan pikiran kami, mengubahkan hati kami ya Tuhan, mengubahkan seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapak setiap ya Tuhan, the points, the words yang akan dikongsikan nanti ya Tuhan, itu sesungguhnya ya Tuhan menegur kami, membentuk kami dengan lebih lagi ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini ya Tuhan akan terus dapat mengajar, akan terus memberkati setiap pribadi-pribadi yang mendengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amen. Right. So, pada hari ini saya mau kongsikan satu topik, yaitu how to build the church. Dan saya ada 2 poin, and of course along the way there's a lot of sub points juga kan. So how to build a church? Yang pertama sekali, the first point is start with the right foundation. Kan, first thing first, of course, dalam membina sesuatu bangunan itu, you need to have the right foundation. Because setiap bangunan itu dimulakan dengan membangun foundation itu terlebih dahulu. Because when you get the foundation right, you are then able to move kepada aspek pembinaan bangunan yang lainnya. But the most important thing here is you have to get the foundation right. Now, adalah sesuatu yang sangat possible to have a very good foundation, and then you still build a very terrible building. But apa yang tidak mungkin dapat dilakukan is that when you build a good building, tetapi foundationnya itu sangat teruk. Because here, what we learn is that if you want to get the building right, you need to get the foundation right first. And sama seperti gereja, sama seperti the church. And again, what I'm talking about the church here, I'm not talking about the church building, but the church itself. We are talking about the people, we are talking about the minister, we are talking about the teaching, we are talking about the leadership. If you want to build a church that is truly a church, you need to start with the right foundation. What is this right foundation that we are talking about here? The first one is the right understanding of who Jesus is. Bila kita dapat pemahaman yang jelas tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Because we know that Jesus is the foundation of the church. And bila kita mendapatkan pemahaman yang salah mengenai Tuhan Yesus itu, then you can get the church wrong as well. You cannot build a true church on a wrong understanding of Jesus. Mungkin kamu still building something, but it won't be a church. You need to start with the right foundation. You need to start with the right understanding of Jesus. And here what we are going to look at today. And even bila kita melihat dalam, the first 2 verses dalam ayat 13 hingga 14, dia bertanyakan 2 very important question tentang who do people say that Jesus is, and who do you say that Jesus is. 2 persoalan ini adalah sangat-sangat penting. Mari kita lihat yang pertama, yaitu who do people say that Jesus is, dengan melihat kepada ayat 13 hingga 14. Right? Setelah Yesus tiba di daerah Caesarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. So, bila kita membaca buku Matius ini, bila Yesus mengatakan the Son of Man, dia sebenarnya refer to himself. And ini merupakan salah satu the favorite way of Jesus referring to himself kan di dalam gospel itu. So bila waktu Yesus bertanyakan kepada murid-muridnya soalan ini, who do people say the Son of Man is? He is really asking,
Kan? Who do people say that I am? Siapakah saya ini yang kamu rasa? And apparently, of course, banyak kontroversi yang terjadi pada waktu tersebut tentang who Jesus really was. Kan, ada banyak spekulasi, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia lah, Yeremia lah, para nabi lah. So there's so many. And that second question that we need to know is that who do you say that Jesus is? Dalam ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kan? Here, Jesus gets personal with us. You know, just like, you know, when you receive a text message from an unknown number and then suddenly asked to do something like, oh, datang rumah saya sekarang, mari kita keluar makan. And of course you will ask, who are you? You want to know. You want to be personal, right? It's fine to look at other people's answer, but how about you? Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Who do you say that Jesus is? And this one is salah satu soalan yang sangat-sangat penting yang kita perlu jawab. Sebab bila kita memberikan jawaban yang salah, not only kita sebenarnya ada foundation yang salah for the church, you get the wrong foundation for your life as well. And who is this Jesus? And there is no more important question for you to answer. Because hidup kamu di bumi ini and your eternal destiny itu depends on getting the answer right. Kan? And the second thing here in building our foundation itu, kita melihat bagaimana Jesus affirms Peter's confession dalam ayat 16 hingga 17. Okay? So, di mana kita melihat bagaimana Peter menjawab soalan daripada Yesus itu sendiri, and that Jesus affirmation of Peter's answer itu. Yang pertama, kita melihat bagaimana Petrus itu confesses Jesus as the Christ, the Son of the living God, di dalam ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. And this is one of the great verses in the Bible. And this is one that is what we can categorize as the greatest confession in the Bible. Because Petrus pada waktu itu mengaku like Jesus as the Christ, Tuhan sebagai Mesias, the Son of the living God, anak Allah yang hidup. It's one thing for Jesus to be a good man, or even a great teacher, or even a prophet sent from God. But confession, pengakuan Petrus pada waktu tersebut goes very far beyond the understanding of who Jesus is. First, Petrus itu identify Tuhan Yesus as the Christ, as the promised Mesias itu kan, who will come and deliver his people. And of course this includes salah satu misi Yesus itu sendiri, yaitu untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. And more than that, Petrus juga identify Yesus itu as the Son of the living God, anak Allah yang hidup, yeah, who came into this world to save us from our sin. And the second thing, what we look here is that how Jesus pronounces a blessing on Peter and his confession. Dalam ayat 17 itu, for me it's a very bold statement. Ya, kata Yesus kepadanya dalam ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan here kita melihat bagaimana Jesus menerima confession Petrus itu, and even attributes it juga kepada that divine revelation. And here is the miracle in this passage. Sebab Yesus sendiri mengatakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. So here it's sort of like, you know, Jesus pronounces a blessing, berkat kepada Peter, kepada Petrus, and puts a heavenly stamp of approval on his confession. Kan, sama seperti
Macam, you know, when we apply for loan, or maybe we send a paperwork and waiting for approval, and then bila ada job, approve begitu. You know, imagine we get that one. So the first one, we are talking about building the right foundation. So I want you to reflect, do you have the right foundation in building the church? The second point yang saya akan kongsikan pada hari ini adalah get the right builder. Macam mana kalau kita membina bangunan, if like we really have a very good foundation, but at the end we get the wrong builder. You know, when it comes to construction, macam especially perumahan, kita ada banyak isu-isu begini kan, dimana at the end after bangunan itu selesai, dan mungkin the foundation it looks fine, but then bila melihat kepada dinding-dinding, bila melihat kepada atap, there's so many flaws, because we realize that they're not a good builder. That you may have a strong foundation, but kalau kita tidak membinanya dengan properly, you will still not build a church that fulfills its intended purposes. Okay? So ini yang kita harus ingat. So who is the builder here we're talking about? We are talking about Jesus, the builder. Dan kita, mungkin Anda berpikir Jesus is the builder, you see. I thought earlier on, like Jesus was the foundation. Jesus was the right foundation. But now we are talking about Jesus as the builder. What's the connection? But remember, what we are seeing here in this verse adalah Jesus is the foundation and also the builder of the church. Mari kita lihat dalam ayat 18, where Jesus baru saja pronounce blessing upon si Petrus itu for his confession kan, of Jesus as the Christ. Dan di sini dikatakan dalam ayat 18a, Matius 16 ayat 18a, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. So there is a very interesting wordplay here mengenai nama Petrus itu. Okay, so Peter's name itu, okay, nama Petrus itu literally bermaksud a rock or a stone. So basically, dia boleh dikatakan nickname dia adalah Rock kan, just like Dwayne Johnson dalam movie dia bila dia dikenali sebagai The Rock kan. So it's the same thing here, di mana Petrus itu dengan nickname-nya itu Rock. So Tuhan sendiri mengatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan bila kita melihat the scripture as a whole, actually, we will see that Yesus ini berbicara about pengakuan yang telah dilakukan oleh Petrus itu. Sebab Petrus baru saja mengaku bahwa, yes, Jesus is the Christ, the Son of the living God. Jadi Tuhan kepada Petrus yang mengatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. That's why the right foundation for the church is the right understanding or confession of who Jesus is. That's the foundation upon which Jesus says that He will build His church. So here we learn a few things. That the church itu belongs to Jesus. Kan? Like, you know, first of all, you need to notice that the church belongs to Jesus. Di mana Yesus tidak mengatakan, and on this rock I will build a church, or even the church. Tetapi dia mengatakan, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. And on this rock I will build my church. So the church here belongs to Jesus. The church here bukan menjadi hak milik pastor, bukan menjadi hak milik panatua, bukan menjadi hak milik the leaders, bukan menjadi milik ahli majlis gereja, bukan menjadi milik jemaat, or those who have money, or even those church member yang sudah berada di gereja itu begitu lama. No, but here we are talking about the church belongs to Jesus. It is His church. Now, of course, now we call it our church in the sense that gereja itu
to which we belong, more of like, the church we attend to and the church we support. And it's good, yeah, we take ownership of a church di mana in a sense that we are committed to the church. Kita berkomitmen kepada gereja, and kita juga take responsibility for our part in the church dalam different pelayanan, begitu. But we should never take ownership in the sense that we act like we own the church, di mana kita saja yang membuat segala keputusan gereja itu, that we want to take superiority over what others in the church may want, like we want to control everything. Because remember, the church, okay, the church itu belongs to Jesus. And secondly, we need to remember here that only Jesus can build His church. Hanya Tuhan yang dapat membina gerejanya, ya. Yesus berkata, I will build my church, kan? Only Jesus yang dapat membina gerejanya, because only Jesus that can grow us spiritually and guide us and strengthen us and equip us to do His work in the world. And only Jesus can build His church, because only Jesus yang dapat membuat kita dapat berkumpul bersama-sama and unite in His name to be a fellowship of believers who bring glory to God and also show our love for God and one another. And only Jesus who can build His church, because only Jesus who can open the blind eyes to the truth of the gospel. Hanya Tuhan Yesus sahaja. So that, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus itu akan menjadi orang percaya and become part of His church. Why? We need to have the right understanding of like why it is very important for us to get the right builder. It's because only Jesus can build His church. And yang ketika kita belajar di sini, kita melihat bahwa apa yang dibina oleh Yesus itu, what Jesus builds will not be overcome. So ini kita boleh melihat di dalam ayat 18 itu, dan di atas batu karang ini, 18b ya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Okay, that's the first part. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Remember, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan ini menentang Jesus and also the church. But what Jesus built itu will not be overcome. The more the world, the more iblis itu coba untuk menentang gereja, the more Jesus defends it. Okay, the church akan endure every attempt untuk memusnahkan, menghancurkan gereja itu, because what Jesus builds will not be overcome. Bukan secara senangnya untuk dimusnahkan. But remember, if we do all these things without Jesus, we will surely fail. Kita akan gagal. What we build will not pass the test. But what Jesus builds, itulah yang akan last forever. And what Jesus builds, again, will not be overcome. That's why if you want to build a church, you need to have the right builder. Only Jesus saja yang dapat membina gerejanya. And we must depend on Him to build the church. Jangan bergantung kepada sumber-sumber lain. Jangan pergi kepada sumber-sumber yang lain. So as a conclusion here, remember, the church itu tidak seperti organization yang lain yang ada di bumi ini. Dia bukan like a social club. It's not a social club. And dia bukan a religious association. Dan dia bukan hanya sekadar a group of volunteers. But the church itu, it's the company of believers in Jesus Christ who are redeemed, yang sudah ditebus dengan darah Yesus, di mana kita sudah diampuni, okay? Dan kita sudah menjadi part of God's family and united together by the Holy Spirit and growing in the faith. And there is only one way you can build something like that. So again, remember my 2 points. How do you build a church? Start with the right foundation and get
the right builder? These two things. And a question for you to ponder. Do you have the right foundation? And do you actually even have the right builder pada saat ini? And daripada apa yang kita pelajari tadi, it's all has to do dengan pengakuan yang diberikan, yang diungkapkan, yang diucapkan oleh Petrus itu, that Jesus is the Christ, that Jesus is both the foundation and the builder of His church. We cannot just let Jesus be the foundation, but we do not want Him to be the builder. The church belongs to Jesus. It is His church and only He can build it. Sama seperti bila mana Yesus bertanyakan kepada murid-muridnya, who do people say that I am? Dan bila dia bertanyakan, who do you say that I am? Fikir-fikirkan dan renungkan these two most important questions that you will ever answer. Who do you say Jesus is? Okay? Dan saya mau Anda bersama-sama katakan dengan saya that Jesus, I believe that you are the Christ. Katakan, Jesus, I believe that you are the Christ. I believe that you are the Son of the living God. I believe that you are the Savior of the world. And that is a very good confession. And that is how you build a church. Right? We are the builder. Can we build church? Again, we're gonna sing, we are the builder. Can we build church? And I hope you will answer the call today. The call to answer the two most important questions. Who do people say that I am? Who do you say that I am? And do you have the right foundation? Do you have the right builder? Mari sama-sama kita berdoa pada saat ini. Haleluya, Bapa di surga, Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk apa yang telah kami pelajari ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, sekiranya selama ini kami tidak mempunyai a very strong foundation. Sekiranya Tuhan, foundation kami itu masih tidak kukuh ya Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Bapa, apa yang kami dengari pada hari ini ya Tuhan, itu akan membuatkan kami terus mau mengenal pribadi Engkau dengan lebih lagi ya Tuhan. Mau mengenal Sang Juru Selamat kami ya Tuhan. Mau mengenal Sang Pencipta kami ya Tuhan. Tuhan, sesungguhnya ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, without you we are nothing Tuhan. And we need you as the foundation. And we need you as the builder as well ya Tuhan. Karena kami tahu you are the right builder of the church. Terus bentuk kami, terus pakai kami ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau membina gereja bersama-sama dengan Engkau. Kami mau ya Tuhan untuk terus bergerak dalam pimpinan Engkau. Kami terus mau bergerak ya Tuhan di dalam rencana Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sekiranya ya Tuhan kami sudah jauh ya daripada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, sekiranya ya Tuhan kami sudah tidak ya Tuhan mengikut perintah Engkau lagi ya Tuhan. But Tuhan, sempena dengan bulan misi ini ya Tuhan, kami mau get back on the right track. We want to understand on how to build a church again. A church which is not just a physical building ya Tuhan, but the church that you are looking for, oh Lord. Dan Tuhan, pakai kami terus ya Tuhan, to be the light and salt ya Tuhan di bumi ini ya Tuhan. Pakai kami terus ya Tuhan untuk menjadi your hands and feet ya Tuhan di bumi ini ya Tuhan. Untuk terus bersaksi ya Tuhan, untuk terus menyampaikan kebenaran ya Tuhan, supaya you will reveal, you will be able to be known kepada banyak lagi orang-orang di luar sana ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau ya Tuhan yang terus ya Tuhan memberikan hikmat ya Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen, amen. Haleluya, demikianlah perkongsian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Andy daripada BWCC Shah Alam. Nah, diharapkan melalui perkongsian firman Tuhan ini kita dapat dikuatkan, diteguhkan untuk terus hidup di dalam roh. Amen.
Nah, saudara-saudara, kita masuk di dalam ruangan highlights and announcement, dan announcement yang pertama, mari kita sama-sama saksikan video ini. Video yang kita saksikan sebentar tadi merupakan video aktiviti mingguan BWCC DCC, dan sekiranya Anda berminat untuk bersama kami dalam aktiviti ini, sila hubungi Asya kami yang bertugas untuk keterangan lanjut. Announcement yang kedua ialah tithes and offering. Tithes and offering boleh disalurkan terus kepada nomor akaun yang tertera di skrin Anda pada saat ini, ataupun Anda boleh menggunakan ataupun scan QR code yang tertera di skrin Anda pada saat ini menggunakan aplikasi mobile banking yang ada pada telefon pintar Anda. Jangan lupa untuk sertakan rujukan BWCC online, dan Anda boleh screenshot resit transaksi Anda, dan Anda boleh hantar resit transaksi itu melalui WhatsApp kepada admin BWCC online untuk tujuan rekod. Demikianlah highlights and announcement kita pada hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita bersama untuk doa penutup dan benediction. See you guys next week. Jumpa lagi. Tuhan memberkati. Kita sudah pun berada di hujung ibadah kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, dan ketahuilah bahwa jerih payahmu itu tidak sia-sia, and even though kita hanya dapat bertemu secara online, saya percaya itu dapat memberkati banyak orang di luar sana lewat daripada pelayanan Anda semua. Dan ingat misi Tuhan itu, dan sesuai dengan tema gereja kita pada bulan ini, I will build my church. So renungkan dan terus belajar lagi siri khotbah sepanjang bulan ini, dan terus belajar lagi dan mulakan untuk terlibat dalam discussion di JJ Anda masing-masing, dan saya percaya God will reveal more things to you. Dan saya juga berdoa agar Tuhan terus memberikan hati misi untuk setiap daripada kita, karena misi ini adalah misi Tuhan yang bukan hanya perlu dilakukan oleh certain people, but it's for every one of us. Dan mari sebelum kita keluar daripada this online meeting, so saya akan tutup dalam doa dan membawa kita dalam benediction. Tuhan, terima kasih ya Tuhan for this wonderful service ya Tuhan. Thank you, Lord, for such an amazing presence of God. Thank you, Lord, for such a wonderful time di mana kami dapat berkumpul bersama-sama to worship ya Tuhan, and also to hear your word, walaupun hanya secara dalam talian, secara online ya Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, you will continue to stir something in the hearts of everyone who have listened to the message pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa Kau terus memberikan hati misi untuk setiap pribadi-pribadi kami ini ya Tuhan. Dan jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah, keluarlah dari tempat ini untuk menjadi berkat yang luar biasa. Pergilah dan menjadi terang dan garam dimanapun kaki engkau melangkah. Pergilah dengan menikmati the peace and joy of the Lord. Pergilah juga dan keluar dari tempat ini dengan membawa hati misi, hati yang melihat jiwa-jiwa, hati yang terus melihat, memandang ke arah Yesus, dan tahu yang mau hidup seturut dengan rencana Tuhan, seturut dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amen. Amen. So sekian
ibadah kita pada hari ini, dan sampai kita berjumpa lagi pada minggu hadapan.